Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita bisa melanjutkan belajar membaca dan memahami kitab Nasaihul Ibad, kitab yang berisi nasihat-nasihat kepada semua hamba. Semoga juga termasuk hamba itu kita tergolong dari hamba ini. Nah, jadi semua orang itu butuh kepada nasihat agar hatinya menjadi ridha, menjadi menerima apa yang Allah takdirkan kepadanya. Nah, kitab ini adalah karangan dari seorang syekh, yaitu Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Alhamdulillah kita sudah sampai pada makalah yang ke-20. Dan mohon maaf juga kita masih terus menggunakan kitab seperti ini. Belum ada kitab PDF-nya. Nah, jadi mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana Allah ta'ala bi'ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Semoga bisa dibaca ini ya. Wal maqalatul 'ashruna, dan makalah yang ke-20. An Aliin radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Ali, semoga Allah meridainya, wa karama wajhah, dan semoga Allah memuliakan akan wajahnya beliau. Man lam yakun indahu sunnatullahi, bermula siapa orang yang di sisinya itu tidak ada sunnahnya Allah, ay adatuhu, yaitu sifat atau keadaan Allah di sana di dalam diri seseorang itu. Wasunnatu rasulihi, dan tidak ada pada seorang itu sifatnya Rasul, sifat dari Rasulnya Allah maksudnya di sini. Ay sya'nuhu, yaitu keadaannya atau sifatnya. Wasunnatu awliyaihi, dan tidak ada pada seorang itu sunnah wali-walinya Allah. Ay amruhum, yaitu perkara mereka. Falaisa fi yadihi syai'un, maka tidak ada di tangannya seseorang itu, di sisinya itu syai'un, sesuatu yang berharga. Jadi kalau tidak ada pada seseorang itu sunnah Allah, sunnah Rasul, dan sunnah aulia atau perkara-perkara dari walinya itu, maka di sisi orang yang seperti itu tidak ada nilai yang berharga dari orang itu. Ay falaysa lahu syai'un, maka tidak ada sesuatu yang berharga, yu'tadu bihi, yang bisa dianggap, yang bisa dihitung. Berarti tidak ada apapun di dalam diri seseorang yang seperti itu. Qila, dikatakan orang, lahu baginya Ali, ay li aliin, yaitu bagi Sayyidina Ali. Ma sunnatullah, apa maksudnya sunnah Allah? Qala, berkata Imam Ali, ay Ali, yaitu kitman sirri, yaitu menjaga rahasia. Jadi Allah itu ketika seorang hamba bermaksiat, Allah menutup maksiatnya, Allah menutup aibnya. Wahwa, dan dia menyembunyikan rahasia. Ma akhfahun nasu, sesuatu yang menutupi akan aib sesuatu itu adalah manusia. Anil hadisi, daripada membicarakannya. Indah syakhsin, ketika berada di sisi orang-orang. Jadi seseorang itu akan merahasiakan satu rahasia, tidak membicarakannya. Itu maksudnya sunnatullah, sunnah Allah di sini. Fakitman siri, maka menjaga rahasia itu wajibun, hukumnya wajib. Jadi menjaga aib juga, menjaga aib
teman-teman kita, orang-orang yang ada di sekeliling kita itu wajib kita jaga rahasianya. Waqila, dan dikatakan orang, ma sunnatur rasul, apa maksudnya sunnah rasul? Qala Ali, berkata Ali, al-mudaratu bainan nas, yaitu berbuat lembut kepada di antara manusia. Nah, jadi Nabi itu di apa namanya, di kehidupan sahabat-sahabatnya, beliau itu ada siaran. Qala, berkata Imam Ali, al-mudaratu bainan nas, yaitu berbuat lembut kepada orang-orang di dalam bergaul. Itulah jawaban dari pertanyaan apa itu sunnah Rasul. Jadi Rasul itu ketika bergaul bersama sahabat-sahabatnya, beliau itu adalah orang lembut, kecuali kepada kemaksiatan. Beliau itu keras kepada orang-orang yang bermaksiat. Kama qala ba'duhum, sebagaimana berkata oleh sebagian mereka, wadarihim ma dumta fi darihim. Nah, jadi di sini ada apa namanya, jebakan lah gitu. Soalnya dia sama bentuknya ini. Wadarihim ini fi'il amr, dan berbuat lembutlah kepada mereka, ma dumta fi darihim, selama engkau berada di negeri mereka, di daerah mereka. Wa ardahum, dan berbuat dan ridhalah kepada mereka, ini fi'il amr ini, madumta, selama engkau fi ardihim, di tanah mereka, di kawasan mereka, di kampung mereka. Wakila, dan dikatakan orang bagi Sayyidina Ali, ma sunnatu awliyaih, apa maksudnya sunnah wali-wali? Qala, berkata Imam Ali, ihtimalul adza, menanggung derita. Jadi para wali itu mirip dengan Nabi di dalam menanggung derita, tetapi derita yang ditanggung para Nabi itu lebih tinggi tingkatnya. Tetapi sama-sama menanggung derita, yaitu ihtimalul adza anin nas, yaitu menanggung rasa sakit yang ditimbulkan dari orang-orang. Mungkin bukan menyakiti secara fisik saja, tetapi secara verbal juga bisa. Wakanu min, ini dia salah tulis, ini bukan qalbina tetapi min qablina, adalah mereka para nabi itu jadi di sini min qablina, jadi dan mereka min qablina, sebelum masa kita itu siapa? Minal umami, dari umat-umat. Yatawassawna, mereka saling menasihati. Apa maksudnya yatawassawna? Ay yusi ba'duhum ba'da, yaitu menasihati oleh sebagian mereka ke sebagian yang lain. Bisalasi khisalin, dengan 3 perkara. Jadi mereka saling menasihati dengan 3 perkara. Wa yatakatabuna biha, dan mereka saling menuliskan surat, saling bersurat dengan 3 perkara itu. Apa maksudnya yatakatabuna? Yaitu yursilu ba'duhum al-kitabah, yaitu menulis oleh sebagian mereka akan surat, bitilka salasi, dengan 3 perkara, ila ba'din, kepada sebagian yang lain. Faman, maka lapas man di atas itu adalah badal dari min ismi kana, dari isimnya kana. Wa kanu, maaf, di atas itu wa kanu man qabl man, apa jadinya nih, man qablina, siapa orang, jadi man di atas itu badal dari isim kana. Man qabluna, jadinya man qabluna, man isimnya kana, gimana jadinya ya, man qabluna atau man qablina?
dari berarti qoblana jadi khobar kana jadinya. Qoblana itu yang salah tulis itu qobla itu kolba itu bukan kolba ya, tapi qobla sebelum, bukan hati di sana. Faman maka lapas man di atas itu badalun, itu badal dari isimnya kana. Isimnya kana itu mereka itu siapa? Man, isim kana. Man amila, siapa orang yang berbuat apa? Syai'an, yaitu berbuat sesuatu, minal a'mali, daripada amal-amal. Apa katanya nih? Al-akhiratahu, yaitu beramal, minal a'malil akhiratihi. Bukan seperti itu. Jadi kita harus baca matan-matannya dulu nih biar dia pas. Man amila, siapa orang yang berbuat apa? Li akhiratahu, bagi akhiratnya, kafahullah, niscaya Allah cukupi dia, amra dinihi, akan urusan agamanya, wa dunyahu, dan urusan dunianya. Man amila, yaitu siapa yang berbuat sesuatu daripada amal-amal bagi akhiratnya, niscaya Allah akan cukupkan baginya akan perkara agama dan dunianya. Fahuwa fi hifzillah, yaitu mencukupi itu maksudnya dia orang yang beramal dengan amal akhiratnya itu fi hifzillahi ta'ala, itu berada di dalam penjagaan Allah Ta'ala. Di mana? Fi jami'i ahwalihi, pada semua keadaan-keadaannya. Wa man ahsana sariratahu, dan bermula siapa orang yang memperbagus akan hatinya, dhamira qalbihi, yaitu dalam hatinya. Siapa yang memperbagus niatnya? Mungkin di sini ahsanallahu ala niyatahu, niscaya Allah akan memperbagus akan tampilan zahirnya, yaitu alaniyahnya. Fazahiru, maka bermula yang zahir itu, yadullu alal batin, menunjuk kepada batinnya. Jadi di sini tidak selalu berlaku don't judge the book by its cover. Tidak selalu pepatah seperti itu, karena zahir itu menunjukkan kepada batin. Wa man aslaha ma bainahu wa bainallah, dan siapa orang yang memperbagus apa? Akan sesuatu di antara dirinya dengan Allah. Dengan apa ia memperbagus? Bi an amala amalan khalisan, dengan bahwasanya ia berbuat dengan satu perbuatan yang khalisan, yang murni, yang ikhlas, yang terbebas minar riya'i, dari sifat riya, wal ujubi, sifat ujub, wat tasmi'i, dan mendengarkan. Mungkin di sini maksudnya mendengarkan sesuatu yang buruk mungkin. Aslahallahu ma bainahu wa bainan nas, niscaya Allah akan memperbagus apa yang ada di antara dia dengan di antara orang-orang. Faman ahabballaha ta'ala, maka bermula siapa orang yang mencintai Allah Ta'ala, ahabbal khalqu, maka niscaya dia akan dicintai oleh orang-orang. Semoga bisa dipahami. Wal maqalatul hadiyatu wa ishruna, dan makalah yang ke-21. An Aliin, dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, wa karrama wajhahu, dan semoga Allah memuliakan akan wajah beliau. Kenapa dibilang karamallahu wajhah? Karena Sayyidina Ali itu tidak pernah menghadapkan wajahnya kepada berhala-berhala semenjak ia kecil. Jadi beliau itu tidak pernah menyembah berhala, karena beliau berada di didikannya Nabi Muhammad SAW. Beliau mendidik Ali semenjak kecil. Dan beliau tidak pernah ceritanya melihat akan kemaluannya. Kun indallahi khairan nas, jadilah kamu di sisi Allah itu akan sebagus-bagus manusia. Wa kun indan nasi syarran nas, dan jadilah di keramaian orang. Kun indallahi khairan nasi, jadilah kamu di sisi Allah itu akan sebagus-bagus manusia.
Wa kun 'indan nafsi, dan jadilah di sisi dirimu sendiri syarran nasi, akan seburuk-buruk manusia. Jadi jadikan diri kita di sisi Allah itu sebaik-baik manusia, tetapi di sisi diri kita itu kita adalah seburuk-buruk manusia. Gimana maksudnya ya? Biasanya lawan kata indallah itu indannas biasanya. Nah, wazalika, yang demikian itu, kama qala sayyidi, ya. Ini perkataan yang ma'ruf ini. Wadzalika, dan yang demikian perkataan, jadilah di sisi Allah sebagus-bagus manusia, dan jadilah di sisi diri sendiri itu akan seburuk-buruk manusia. Jadi kita anggap diri kita itu paling buruk. Wadzalika, yang demikian itu, kama qala sayyidi, sebagaimana mengatakan oleh tuanku. Siapa tuanku? Ini berarti tuannya Syekh Nawawi ini, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi beliau merendahkan diri di hadapan gurunya. Siapa? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani atau Al-Jilani, qaddasa sirrahu, semoga Allah mensucikan sirnya beliau. Idza laqita ahadan, nah ini kata Syekh Abdul Qadir, apabila kamu menjumpai seseorang minan nasi, dari orang-orang, ra'aita fadlalahu, engkau lihat akan keutamaan baginya, alaika, jadi keutamaannya itu lebih tinggi darinya, daripada kamu. Wa taqulu, dan engkau mengatakan, asa an yakuna indallahi khairan, boleh jadi bahwa orang itu di sisi Allah itu lebih baik minni, dariku. Nah, kita menganggap orang yang mempunyai keutamaan itu memang dia itu mempunyai keutamaan di sisi Allah, dia itu lebih baik dariku. Wa arfa'a darajatan, dan lebih tinggi nisbah derajatnya. Fa in kana saghiran, dan jika ada yang kita temui itu orang lebih kecil, qulta, engkau mengatakan, hadza lam ya'sillah, bermula anak kecil ini itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Wa ana, sedangkan aku, qad asaitu, sungguh aku telah bermaksiat. Fala syakka, maka tidak ada keraguan, annahu, bahwasanya anak kecil itu khairun minni, itu lebih baik dariku. Wa in kana kabiran, dan jika ada dia orang yang lebih tua, qulta, maka engkau mengatakan, haza, bermula ini orang tua, qad abadallaha qabli, sungguh ia telah beribadah kepada Allah jauh sebelumku. Jadi ibadahnya orang itu lebih banyak dariku. Dia sudah makan asam garam lebih dulu dariku. Wa in kana aliman, dan jika ada yang di depan kita itu orang alim, qulta, engkau mengatakan, hadza, bermula orang yang alim ini, uqtiya, sudah diberikan, malam ablugh, sesuatu yang aku belum mencapai ilmu yang diberikan kepadanya. Wa nala malam anal, dan ia mendapati, ia sudah mencapai sesuatu yang belum aku capai. Wa alima ma jahiltu, orang itu mengetahui apa yang aku jahil kepada satu ilmu. Wa huwa ya'malu bi ilmihi, dan dia beramal dengan ilmunya. Jadi semua orang yang kita temui itu kita bisa berhusnuzan. Wa in kana jahilan, dan jika ada orang di depan kita itu orang yang jahil, qulta, engkau mengatakan, hadza asallah, bermula orang yang jahil ini maksiat kepada Allah bijahlin, dengan sebab kejahilannya, kebodohannya. Wa ana, sedangkan aku, asaituhu, aku maksiat kepada Allah biilmin, dengan pengetahuan, dengan aku mengetahui bahwa perbuatanku itu memang maksiat. Wala adri, dan aku tidak tahu, bima, dengan apa, yuhtamuli, aku akan berakhir, au bima yuhtamulahu, atau dengan apa orang yang bodoh itu yuhtamulahu, diakhiri, bagaimana cara akhir hidupnya. Wa in kana kafiran, sekali, dan jika ada orang yang di depan kita itu kafir, qulta, engkau mengatakan, la adri, aku tidak mengetahui, asa an yuslima, barangkali dia akan masuk Islam, fayukhtamu lahu, maka di akhir hidupnya itu bi khairin, ia mendapatkan kebaikan. Fayukhtamu lahu bi khairin, maka dia meninggal dalam keadaan mendapatkan kebaikan. Bi khairil amali, dengan amal yang bagus. Wa asa, dan barangkali aku an ukfira, bahwasanya aku akfura, barangkali aku akan kafir, fayukhtamuli,
Jadi naudzubillah, barangkali aku kafir dan ditutuplah usiaku itu besok ila amali dengan seburuk-buruk amal. Intah. Itulah ucapan dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Mengerikan yang terakhir ini maksud saya. Wa kun 'indan nasi rajulan minan nas, dan jadilah di sisi orang-orang itu sebagai laki-laki yang berbaur dengan orang-orang, tidak terlalu menonjol. Itu maksudnya fa innallaha yakrahu, maka sungguh Allah itu membenci an yara, daripada bahwasanya Allah lihat abdahu akan hambanya mutamayyizan, berbeda an ghairihi, dari selainnya, mungkin berbeda dari pakaiannya, berbeda dari apanya gitu kan, dia itu selalu berbeda, aneh lah gitu pakaiannya. Kama fil hadis, sebagaimana di dalam hadis. Wa kana ba'duhum, adalah sebagian mereka, yad'u bihadza doa, dengan berdoa dengan ini doa. Jadi ada orang yang berdoa, apa doanya? Allahumma ja'alni saburan, ya Allah jadikanlah olehmu akan aku orang yang sangat penyabar. Wa ja'alni syakura, dan jadikanlah olehmu akan aku orang yang banyak bersyukur. Wa ja'alni, dan jadikanlah olehmu akan aku fi aini saghiran, di mataku orang yang kecil. Aku ini orang yang kecil di mataku sendiri. Wa fi ayunin nasi kabiran, dan di mata orang-orang aku ini adalah orang yang besar. Nah, itulah doa dari sebagian mereka, mungkin para ulama maksudnya di sini. Nah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.